Selamat malam kerabat Nusantara, salam budaya. Salam budaya. Di kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita di daerah Jogja ini, tepatnya di Gunung Lanang. Kita perjalanan dari Salatiga dan alhamdulillah juga di Jogja ini ada saudara kita. Dan kita diberi tempat istirahat pun juga di tempatnya Mas siapa? Kenalan dulu. Fajar. Mas Fajar. Iya, Mas Fajar. Saya mau tanya sedikit aja ya. Ya di Gunung Lanang ini ya Mas. Di tepatnya di mana ini Mas? Ini Gunung Lanang ini tepatnya di Pedukuhan Bayeman, Desa Sindutan, Kecamatan Mon, Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sini memang menjadi sebuah petilasan petilasan dari leluhur khususnya untuk Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Sedikit apa itu tanya lagi ya Mas Fajar ya. Mas Fajar, ini kok sepertinya kayak apa ya? Sendang apa gimana itu, bisa sedikit dijelaskan pengetahuan Mas Fajar sendiri? Oh iya, jadi memang komplek Gunung Lanang ini bisa dibilang adalah cukup lengkap begitu ya, karena sendang ini adalah awal mula para pelaku ritual atau kemudian para masyarakat yang kemudian akan berkunjung di sini sebelum masuk ke Gunung Lanang itu harus bersuci dulu di sendang ini. Begitu. Gitu ya. Jadi memang untuk konsep kebersihan itu memang sudah sejak lama diterapkan oleh leluhur kita. Oh iya Mas Fajar, ini kan ini kan ada stand lukis ya. Ini dari teman-teman dari ekspedisi Pusaka Nusantara itu kan kebetulan di Jogja ini juga punya temen cewek juga suka melukis. Lah gimana kalau kita panggil aja, kita berkenalan sama mbaknya itu, gimana Mas? Masalah kenalan gampang Mas. Tapi ini yang mau dilukis kira-kira apa nanti? Oh itu saya sendiri juga nggak tahu, itu biar bidangnya nanti yang ahli-ahli lukis aja. Nah, kebetulan kan saya juga salah satu subscriber ya dari tim ekspedisi Pusaka Nusantara begitu. Nah, itu kebanyakan wajah-wajah hantu gitu ya. Tapi semoga di sini karena memang ini di sini adalah tempat istimewa. Iya. Nah, ini mungkin nanti saya sangat ngefans dengan Pak Purwaji ya. Matanya ditutup dan sebagainya itu bisa ngelukis gitu ya. Nah, ini semoga di sini karena ini tempat istimewa begitu. Nanti semoga saja temuannya ya, juga yang istimewa pula begitu ya. Karena ini juga nanti akan menjadi kebanggaan untuk masyarakat sekitar sini. Amin. Oke, kita panggil Mbak siapa dia? Sini Mbak, boleh monggo masuk. Ya. Selamat malam Mbak. Malam. Ya. Namanya siapa? Vira. Mbak Vira. Asli Jogja. Aslinya Salatiga. Oh, aslinya Salatiga. Oh, teman-teman ternyata Salatiga. Udah lama di Jogja. Oh, udah lama. Di Jogja. Hobi ngelukis sejak dari kecil apa gimana? Dari kecil. Gitu ya. Oh ya. Ini nanti mungkin mau kolaborasi sama Pak Purwaji ya? Iya. Oke. Kita panggil Pak Pur dulu aja ya. Teman-teman, kameramen, panggil tuh Pak Pur itu. Mana? Pak Pur. Selamat malam Pak Pur. Ini temannya yang dari Jogja. Nggih. Oh, pelukis juga? Apa kabar Pak Pur? Nah, ini capek mete. Iya, tap. Iya. Gimana Mas? Gini Pak Pur, ini kan kebetulan juga suka melukis. Pak Pur sendiri juga sudah ceritanya udah banyak lah untuk melukis itu Pak. Hasil karyanya sudah banyak sekali gitu kan ya Pak Pur ya. Iya. Nah, ini kayaknya seru ini Pak Pur kalau kolaborasi sama mbaknya ini. Cewek lagi biasanya kan Vira. Mbak Vira ya. Biasanya kan pelukis
cowok gitu kebanyakan ya Pak Pur ya. Ya saya juga baru pertama kali ini bisa bertemu dengan Mbaknya ini dan ingin tahu juga nanti yang mau dilukis itu apa gitu. Ini dilihat sepintas sih Mbak Vira ini punya six sense sebenarnya. Oh gitu. Ya, nanti coba justru setiap kita tayang kan saya terus yang ngelukis nih. Lah iya Ya, Pak Pur. Nyoba mumpung ada cewek yang punya Gitu ya. itu, Pak, nah, iya. nanti kita coba biar Mbak Vira aja yang lukis, nanti tak bantu untuk Kak biar lebih tajam gitu Mas. Oke ya. Ya Kerap gimana Mas? Iki aku Riko karo kancaku dhewe nglukis sing hantu-hantu lah, aku tulisane nglukis hantu kok Mas. karena mungkin di sini energinya positif gitu ya Pak Pur. Nanti nggak ngelukis yang bikin menakutkan gitu kan. Nek nang kene sing menakutkan Dominggir Mas. Oh gitu ya Pak Pur. Karena sing positif kabeh. Oh iya. Oke, kerabat Nusantara. Pokoknya ditunggu hasil karya dari Pak Purwo Aji dan juga Mbak Vira ya. Ya. Jangan kemana-mana ya. Tunggu dulu. Kerabat Nusantara, kita sudah di penghujung acara ini karena setelah tadi kita sempat di area sebelah sana di Gunung Lanangnya, karena di area sini ada area petirtaan gitu Pak. Ya, petirtaan gitu Mas Fajar ya. Petirtaan Tirta Kencana gitu. Ya. Tirta Kencana. Jadi untuk seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, ini adalah area untuk mensucikan diri dulu sebelum ke Gunung Lanang gitu. Ini juga area yang kita gunakan untuk melukis. Mungkin juga kerabat Nusantara penasaran apa yang dilukis oleh Pak Purwo Aji dan juga Mbak Vira. Dan kebetulan juga ada Mas Fajar yang mungkin nanti bisa sedikit kita tanyai mengenai lukisan, karena beliau kan juga senang dengan hal seperti ini. Dan kebetulan teman baiknya Pak Purwo Aji, rasanya nggak lengkap kalau misalkan nggak mengomentari hasil lukisan temennya gitu loh Pak. Iya. Lukisannya elek gitu. Mesti diape-ape nih. Nah, jangan-jangan karena kopi gitu Pak ya. Iya. Oke kerabat Nusantara,
tadi setelah sorry, di tengah lukis Mbak Vira tadi Pak ya, ada sempat kejadian sedikit. Iya. Jadi ada salah satu tim yang ternyata juga identik dengan benturan energi juga nggih. Jadi salah satu tim tadi sempat dimasuki satu sosok, cuma beliau yang masuk mungkin karena penjelasan tadi Pak Pur sedikit, karena beliau itu racing ya Pak. Iya, macam sekarang. Itu mungkin kalau misalkan di logika ya. Mungkin lebih ke pertapaan. Nah, kalau pertapa pasti kan juga beliau fokus untuk bertapa, jadi nggak bisa kita gali informasi atau kita ajak komunikasi. Oke, mungkin langsung aja. Mungkin dari Mas Fajar dulu. Kalau melihat hasil lukisannya Pak Purwaji ini seperti yang sudah dilukis, beliau ini sosoknya seperti apa menurut pandangan Mas Fajar, dan atau ada pendapat lain mengenai lukisan ini? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim Ekspedisi Pusaka Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bagaimana menilai atau menceritakan apa hasil dari teman-teman. Jadi kan ini bukan semata-mata imajinasi kan, tapi memang dari pandangan metafisika begitu ya. Nah, ketika saya melihat proses dari awal sampai akhir tadi, seperti ada sebuah connecting begitu, yang mana ketika ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan saya sejak dulu begitu kira-kira. Sejauh mana sih keistimewaannya Gunung Lanang begitu kira-kira. Nah, ketika saya melihat ini begitu ya, kita melihat ini jadi ketika melihat Gunung Lanang ini menjadi sebuah turunnya wahyu dari Kerajaan Mataram itu, sebetulnya kan tidak serta-merta ini istimewa pada zaman itu begitu. Tapi pada masa lampau itu memang sudah istimewa. Iya, betul. Begitu. Nah, ketika melihat dari sosok beliau ini, ngapunten ini merinding saya. Melihat sosok beliau ini jelas pada era-era sebelum Islam masuk. Saya melihat seperti itu. Dan dari kastanya bisa jadi itu dari Brahmana, atau mungkin yang memang seorang raja yang menjadi pertapa untuk mendekatkan, karena memang untuk melepaskan hiruk pikuk dari duniawi begitu. Memang kemudian para leluhur kita itu kan kalau secara sekarang mungkin makrifat begitu ya, mendekatkan diri atau menyatukan dengan sang pencipta begitu. Nah, di sini memang bisa jadi ini adalah memang menjadi sebuah tempat awal mula untuk menjadi sebuah pertapa begitu ya. Ya, dan ketika seseorang pertapa untuk memilih untuk bertapa itu juga tidak sembarangan. Artinya laku prihatin dan sebagainya, melihat dari ada tanda-tanda tertentu yang kemudian itu dituju. Kira-kira seperti itu. Nah, maka kemudian sekarang tidak menjadi sebuah keheranan kalau menurut saya. Jadi ketika ini menjadi sebuah turunnya wahyu dan sebagainya, maka bukan suatu hal yang mustahil tempat di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, saya harap memang ya tempat ini kita jaga betul, kita lestarikan betul, jangan kita nodai dengan hal-hal yang kemudian mengkotori tempat ini. Apalagi ya, untuk kegiatan-kegiatan maksiat dan sebagainya jangan. Karena memang ini adalah tempat yang suci, bisa dibilang seperti itu, tempat pilihan. Itu kira-kira dari saya. Barangkali penjelasan dari Mas Fajar juga bukan hal yang juga tabu ya Pak Pur ya. Karena selain juga apa yang sudah beredar di Gunung Lanang ini, ternyata mungkin ada satu sedikit puzzle yang mulai terbuka. Karena saya sewaktu sebelum kesini mencari informasi mengenai Gunung Lanang itu, yang ada adalah ini adalah petilasan dari bangsawan Mataram kuno. Mataram kuno itu kan juga zaman era pra-Islam masuk kan, zaman-zaman era sebelum Islam masuk dan sebelum Mataram Islam. Jadi jauh sebelum, karena juga kalau melihat dari sosok beliau, memang ini ya bisa dibilang emang resi-resi zaman Mataram kuno. Mungkin bisa diberikan seperti itu. Tapi
akan lebih asik juga kalau nanti dijelaskan dari yang melukis nggih. Sebelum mungkin ke Pak Purwaji, ada satu lukisan di sampingnya juga. Kok kalau misalkan saya lihat dengan mata realita itu kok kayak nyambung ya, Pak? Itu mungkin ada pengalaman sendiri ya waktu melukis Mbak Vira? Jadi tadi waktu sempat kita ke atas tadi ke gunung, kita sempat berdoa bersama. Terus saya lihat itu ada dari belakang pohon-pohon datang segerombol orang juga. Datang terus tapi mereka nggak mendekat, jadi kayak ngelihatin gitu. Tapi segerombol orang itu terus kenapa itu ada putih-putih di pohon? Entah saya itu ngelihat mungkin orang zaman dulu sangat sakti ya, apa mereka ada yang di atas juga. Oh. Jadi ada yang beberapa di atas di pohon. Itu selendangnya tuh sampai melipet-melipet di pohon. Oh gitu. Seperti itu. Oh berarti beberapa sosok yang ada di situ maksudnya gerombolan yang lihat kita ya waktu dari jauh ya? Iya. Berarti mungkin itu ini enggak kalau Mbak Vira lihat? Beliau enggak? Bukan? Kemungkinan bisa jadi ya. Karena mungkin enggak jelas secara Iya, detail ya waktu melihat gerombolan beberapa orang itu ya. Iya. Itu mereka juga hanya melihat atau mereka duduk mungkin berdoa atau seperti itu? Mungkin ya, saya lihat gambarannya itu di masa lampaunya. Jadi mereka juga sering untuk duduk-duduk di situ. Ritual ya. Oh gitu. Selain itu ada mungkin dari informasi yang lain yang didapat Mbak Vira? Belum ada ya. Oke, berarti mungkin bisa dibilang ini satu pandangan yang dilihat Mbak Vira sewaktu di atas dan akhirnya divisualisasikan melalui lukisan ini ya Pak ya. Oke, mungkin ada Pak Pur yang bisa tambahi mungkin dari semua ini. Dari ini semua, dari penjelasannya Mas Fajar juga Mbak Vira tadi, sebetulnya kan ada keterkaitan Mas ya. Seperti Mas Fajar tadi bilang di sini ada wahyunya temurun, dan Mas Fajar lihat dari proses saya melukis, memang saya yang melukis goresan pertama itu justru goresan wahyu, makanya itu di backgroundnya kan masih baru sosoknya baru saya lihat kan. Kalau mengenai yang dilukis sama Mbak Vira ini sebetulnya dari pengamatan saya, dari sudut pandang saya, memang benar yang dikatakan Mbak Vira itu lebih ke flashback masa lampau ya. Itu memang dulu di situ banyak sekali orang yang melakukan doa suci di situ, dan kemungkinan tadi Mas Nur bilang apakah ini sama dengan ini, ya, apakah ini sama, itu memang ada beberapa yang mirip dengan beliau karena beliau itu satu tapi bisa menjadi banyak. Itu saking makrifatnya mungkin ya, makrifatnya semakin tinggi, dan jadi beliau itu mampu menjadi pemimpin satu rombongan lagi juga beliau pemimpinnya, satu rombongan lagi beliau pemimpinnya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini Pak yang dilihat Mbak Vira di atas itu emang beliau ada beberapa petapa yang bertapa di pohon gitu Pak maksudnya? Itu yang dilihat Mbak Vira sampai tadi kayaknya selendangnya itu saking kusuknya dia mampu terbang gitu. Terbang yang karena saking kusuknya dia mampu ngambang ya. Sampai ini. Berarti sampai mungkin gambarannya Mbak Vira sampai kayak di atas pohon gitu, di dekat pohon gitu ya, di ketinggian ya. Sebetulnya para pesemadi ini, para pertapa, para penganu doa itu saking kusuknya dia mampu ngambang sampai dia. Akhirnya jadi ketemu gitu Pak ya, dari dua lukisan ini ternyata memang ada korelasinya, ada titik temunya betul. Kalau misalkan akhirnya juga ini kebingungan saya pribadi sewaktu kami tim ekspedisi Mas Fajar khususnya yang pencari informasi, kami yang mencari sumber dari beberapa literatur, kami memang sempat mengalami kebingungan kenapa di sini itu identik dengan Mataram kuno, tapi beberapa tempat juga dinamai dengan nama-nama Hindu, Astana Jingga dan macam-macam. Tapi ternyata juga
ada benang merahnya. Di sini kita Ya, ketemu karena memang pada masa sebelum lampau era, betul. sebelum era Islam itu sebenarnya sudah yang tadi Sampaikan Mas Fajar ya. Sampaikan Mas Fajar itu. Karena memang sudah di era Mataram kuno, memang juga aliran-aliran pada zaman itu juga aliran Hindu ya, Pak. Ya kan ya. Belum masuk. Belum masuk era Islam sampai ke sini. Berarti kita menemukan puzzle yang hilang. Sedikit ada titik temu dari beberapa literatur di internet yang tersebar. Kenapa di sini banyak yang bilang petilasan atau era Mataram kuno, tapi penamaan Hindu, jawabannya ada di sini. Dan semoga apa yang kami lakukan, ekspedisi yang kami lakukan hari ini bisa sedikit menambah wawasan teman-teman. Kami pun masih sangat perlu untuk belajar kembali, dan kebetulan hari ini kami diberi tempat yang sangat-sangat luar biasa, tempat yang suci, seperti pesan Mas Fajar tadi Pak. Jangan sampai tempat ini dinodai dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, untuk mungkin pacaran atau yang ibaratnya nggak nyambung dengan tempat ini gitu nggih, atau mungkin untuk hal yang di luar nalar gitu. Semoga tempat ini juga terus berkembang dengan baik Mas Fajar, dan kami akan selalu setia untuk berada di jalur nguri-nguri sejarah dan budaya. Terima kasih. Mungkin ada pesan dari Mbak Vira untuk teman-teman atau kerabat Nusantara. Jadi kami selalu memanggil keluarga besar ekspedisi itu kerabat Nusantara. Jadi sama-sama kita adalah salah satu kerabat satu Nusantara gitu. Ada pesan mungkin, atau mungkin ada yang mau disampaikan selain lukisan? Pesan saya, kita kaum muda jangan sampai lupa sama budaya kita juga. Dan budaya kita nggak sampai yang kita bisa lihat istilahnya. Tapi yang dulu-dulu juga kita harus hargain. Betul. Yang mungkin kita nggak bisa lihat, atau suatu tempat yang orang lain menganggapnya biasa, tapi ternyata di situ ada sesuatu yang harus dihormati. Betul. Gitu. Setuju sekali. Dan ini nyambung dengan visi misi ekspedisi Pusaka Nusantara. Kita mencari sejarah melalui sumber yang sudah ada, buku yang sudah ada, tapi kadang itu dirasa nggak lengkap. Akhirnya melalui pandangan mata batin Pak Purwaji dan mungkin tamu seperti Mbak Vira dan Mas Fajar dan juga teman-teman spiritual lainnya, melalui pandangan metafisika, akhirnya dari sumber yang udah ada dipadukan dengan pandangan melalui metafisika, ketemu sejarah yang hilang, puzzle-puzzle yang kurang lengkap kita bisa melengkapi. Mas Fajar, ada pesan untuk teman-teman? Ya, terus bersemangat untuk menggali sejarah, karena itu adalah sebagai pijakan kita untuk menciptakan generasi penerus yang bermartabat, dan tentu saja jangan hilangkan karakter bangsa kita. Betul. Khususnya untuk Jawa, gitu ya. Yang memang sudah tingkat peradaban itu tingkatkan lagi, intinya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mas Fajar dan juga Mbak Vira sudah hadir di sini, sudah ikut berkolaborasi dengan kami. Semoga juga suatu saat kami bisa kolaborasi lagi di lain tempat mungkin. Khususnya Mas Fajar, terima kasih banyak sudah menyediakan tempat yang luar biasa istimewa untuk teman-teman singgah ini. Jadi teman-teman kerabat Nusantara, seperti yang tadi Mas Fajar dan Mas Angga tadi sempat ngobrol dengan Mbak Vira dan Mas Fajar. Kita di sini diistimewakan sekali sama Mas Fajar dengan tempat singgah yang sangat nyaman, dan akhirnya dipertemukan di Gunung Lanang ini untuk eksplor dan ekspedisi di sini. Semoga juga suatu saat bisa gantian kami mengundang Mas Fajar untuk ke Salatiga. Siap. Oke, Power ada tambahan mungkin? Semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap, Oke. Oke, terima kasih banyak kerabat Nusantara, khususnya untuk juru kunci Pak Muhdi dan juga Pak Sarkam sama teman-teman yang bertugas di Gunung Lanang, tim ekspedisi Pusaka Nusantara, dari tim media, tim spiritual dan lain-lain. Semoga kita juga terus diberi semangat dan kesehatan agar next kita bisa melebarkan sayap lebih lebar lagi. Oke, saya rasa cukup. Oh iya, jangan lupa subscribe, share, dan mungkin komen agar kami juga bisa lebih berkembang
Dan jangan lupa juga klik ada lambang lonceng di situ agar nanti setiap kami upload atau kami perbarui konten ada notifikasi untuk teman-teman. Mungkin cukup sekian, semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ekspedisi Pusaka Nusantara. Salam budaya. Halo kerabat Nusantara. Setelah semalam kita ekspedisi di Gunung Lanang, ini pagi ini kita tetap ditemani sang tuan rumah ya Pak Pur ya. Iya. Pak Fajar untuk kita diantar ke salah satu lokasi wisata biar gak melulu mistis ya Pak. Ben rada nyantai Gitu. Jadi kita masih di kawasan Congot dan ini di hutan mangrove dan dekat dengan pantai apa ini Pak? Ini pantainya Pantai Congot. Pantai Congot ya. Coba nanti ya sedikit lah kita coba bersinergi dengan alam, dengan laut. Barangkali kita juga bisa mendapatkan sesuatu pelajaran atau sesuatu. Coba nanti kita akan Menyatu pantai dengan alam ya. Betul. Kita coba bersinergi Pak nanti Pak ya. Dibimbing Pak Purwaji nanti untuk coba kita mungkin meditasi sebentar untuk bersinergi. Oke? Ikuti terus perjalanan ekspedisi Pusaka Nusantara.